Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala para santri penghafidul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kaji atau masalah kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-35, al-hadisul khamis wa salas, al-quwwatul Islam wa hukukul muslim, persaudaraan Islam dan hak-haknya seorang muslim. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'in batin wa qulu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yaqdimu wa la yahqimu. Kata Rasulullah di sini menjelaskan tentang hak-hak orang muslim, persaudaraan muslim, ya. Jadi bahwa setiap muslim itu punya hak, ya, punya hak yang tidak boleh ditambah. Maka di sini disebutkan la tahasadu, jangan saling iri, wajan tafa'alah, tahasada ya tahasadu, tahasudan fa mutahasidu ataka mutahasu tahasadu tahasad la tahasad, jangan saling iri, ya. Nah, begitu juga jangan saling menambah harga dengan maksud menipu karena jasa. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, nggak boleh membenci, dan jangan juga wala tadabar, membenci, ya. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan juga menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya dengan maksud merebut hak. Jangan penjual itu pengen laku barangnya, beli apa itu, si pembelinya ditarik, beli aja sama saya nih, harganya lebih murah, itu nggak boleh, ya. Wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Di saudara itu punya hak, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling melakukan sesuatu yang merugikan saudara kita, itu nggak boleh. Makanya jadilah kalian bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu adalah saudaranya muslim. Setiap muslim, setiap agama dalam satu keyakinan, dalam satu imanan itu bersaudara. Kita bersaudara dengan siapapun yang seagama dengan kita. Tidak lihat dia orang mana, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan orang luar negeri, sesama muslim itu saudara. Makanya itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, ya. Ada kemarin persaudaraan sesama nasab, karena satu keturunan. Itu ada satu nasab, ada satu agama, ada satu negara, satu negeri, ya. La yadlimuhu wa la yaqdimuhu wa la yahdimu, karena sama-sama muslim, satu saudara, nggak boleh mendolimi, ya. Kemarin dolim sama orang lain itu nggak boleh.
haknya diambil, nggak boleh, itu dolim. Wala yakdzibu, jangan membohongi, bohongi, nipu dan sebagainya, nggak boleh. Kalau sesama muslim, wala yahqiru, dan jangan menghina sama muslim. Mau kayak apa orang itu tetap adalah saudara kita, tidak boleh menghina karena kemiskinannya, menghina karena kesukuannya, menghina karena mungkin fisiknya dan sebagainya, nggak boleh. Nah, itu haknya orang muslim untuk tidak didolimi, untuk tidak dibohongi, untuk tidak dihina. Begitu juga muslim lainnya tidak boleh mendolimi, tidak boleh membohongi, tidak boleh menghina. At-taqwa, ya kan? At-taqwa, takwa itu di sini kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadri salasaman. Takwa itu di sini sampai 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa. Dia artinya tidak menjamin kadang orang yang pakaiannya wah itu pasti takwa, belum tentu. Kadang-kadang ada orang pakaiannya sederhana, tapi dia lebih takwa. Ya. Jadi jangan lihat dari casing, dari fisik lahiriah semata. Makanya Allah yang dulu ila suarikum walakin yang dulu ila amalikum wa qulubikum. Allah tidak hanya melihat fisik kalian, lahiriah kalian, tapi Allah melihat apa? Amal dan isi hati kalian. Hatinya bagaimana dan amalnya bagaimana. Nah itu yang akan dinilai oleh Allah. Bukan wakulannya hebat dia kayak ulama, wah itu, tapi perilakunya nggak benar, cuma-cuma. Nah, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kata Rasulullah 3 kali. Takwa itu di sini. Hasbin mri'in minasyar yahlif ayyatir akhul al-muslimah. Kullu muslim ala muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi dengan perhitungan setiap orang itu sangat terlihat sejauh mana dia berbuat buruk menghina kepada saudaranya yang muslim. Itu tolak ukur. Kalau dia suka menghina orang lain, menghina sesama muslim, itu adalah buruk perilakunya. Ya. Sehebat apapun sholatnya, puasanya, kalau perilakunya, akhlaknya menghina, mendolimi, membohongi saudaranya, tetap itu buruk, belum takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Setiap muslim kepada muslim lainnya itu diharamkan. Haram apanya? Darahnya, hartanya, dan apanya? Harta benda. Ya. Jadi tidak boleh mencolek sampai orang itu sakit, darahnya keluar, ya, atau mengambil hak hartanya, mengambil harta bendanya, itu nggak boleh sama muslim, kecuali dengan hak. Ya, kalau tidak dengan hak, dengan hukum yang benar, itu nggak boleh menyakiti saudaranya dengan mendolimi harta bendanya, bahkan fisiknya, itu nggak boleh. Ya. Nah itu adalah hak-hak muslim. Di hadis lain, di keterangan kitab lain itu lebih rinci. Jadi kita punya tetangga yang muslim, yang non muslim, dan yang sesaudara kandung atau saudara nasab. Nah itu punya hak masing-masing semuanya, ya kan? Punya aturan. Jadi manusia itu hidup ada aturan dengan orang lain, tidak semaunya. Ada batasan yang boleh, ada yang batasan nggak boleh. Baik. Hadis yang 36 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, dari Nabi Muhammad SAW bersabda,
man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Faman yassara ala muksirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa ma satama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah afathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusraf bihi nasabuh. Dari hadis dari Abi Hurairah juga, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, nafasa, barang siapa yang membukakan, memberikan kemudahan ya, kepada saudaranya dari tadi orang muslim atau siapapun ya, maka Allah akan memudahkan kesulitannya dari kesulitan apa? Di akhirat. Nah, ini janji Allah, siapa yang memudahkan siapa yang memberikan dari kesulitan saudaranya, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Jadi orang-orang yang suka menolong hari ini kepada saudaranya, membantu orang lain ya, menyenangkan orang lain, maka Allah akan memudahkan, menyenangkan nanti di hari kiamat. Jadi menolong hari ini itu adalah apa? Simpanan kita, kunci kita untuk mendapatkan pertolongan Allah nanti di hari kiamat. Di saat tidak ada yang bisa membantu menolong kecuali pertolongan Allah. Nah, Allah akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang suka memberikan apa? Bantuan kepada orang lain yang menghadapi kesulitan. Nah, jangan jadi orang itu pelit. Kalau kita bisa bantu orang lain, karena itu sebenarnya keuntungannya untuk kita sendiri nanti di hari kiamat. Kalau kita suka membantu orang lain, menolong orang lain, maka kita akan ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kepada orang lain yang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah ini, jadi hakikatnya kita menolong orang lain itu menolong diri kita. Karena kita pasti menghadapi hidup itu ada kadang sulit, kadang mudah. Ya, sama orang lain mendapatkan sesuatu itu ada yang kadang sulit, ada yang mudah. Nah, kita bisa bantu, kita bisa mudahkan orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita bisa mudahkan. Itu hakikatnya kita sedang menolong diri kita. Karena kalau satu saat kita menghadapi kesulitan, maka pasti Allah akan berikan kemudahan. Kenapa? Karena kita telah menolong orang lain dari kesulitan menuju kemudahan, maka pasti akan dibalas oleh Allah, diberikan kemudahan kita dalam menghadapi kesulitan. Ini janji Rasulullah pasti dalam hadis ini. Ya, jadi man yassar ala muksirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan pada orang lain atas kesulitannya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Pokoknya ada jalan keluar setiap kesulitan. Karena kita membantu orang lain. Yang terkadang kita buntu, kita nggak mampu, ya kan, untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi ya itu,
Allah kun fayakun, kasih jalan dia. Udah selesai kalau Allah sudah kehendaki. Ada aja jalan. Harus yakin. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Kalau kita pengen dikasih oleh Allah, kasihlah orang lain. Kalau kita pengen dibagi-bagi oleh Allah, bagi-bagilah ke orang lain. Itu udah sudah pasti. Ya, kalau kita sering berbagi, ya, menolong, enteng ke orang lain, maka Allah akan berikan juga pertolongannya kepada kita. Jadi tanazulnya itu begitu. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kunci ditolong oleh Allah itu adalah menolong orang lain. Jangan takut menolong orang lain itu nggak ada apa-apanya, pasti ada manfaatnya. Nah, manfaatnya hari ini manfaat bagi orang yang ditolong, tapi akan manfaat besar buat kita di dunia dan di akhirat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hidupnya itu suluk, menambah jalan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, seperti ini, sedang thalabul ilmi, sedang taklim, ini sama sedang membuat jalan menuju surga. Siapa yang suka belajar ilmu, ya, itu sama sedang membuka jalan ke surga. Allah mudahkan nanti torik jalan menuju surga. Nah, itu berat orang belajar. Orang sholat bisa semuanya, tapi orang belajar nggak semuanya. Ya, beratan belajar ilmu agama ada dibanding sholat. Berat. Orang belajar ilmu agama itu berat. Ujiannya banyak, godaannya banyak. Sering Abi sampaikan. Karena itu dia sedang lagi membuka jalan ke surga. Membuka jalan aja susah, ini jalan ke surga. Ini sama aja lagi bikin jalan tol ke surga. Orang yang belajar ilmu agama. Ya. Jadi maka ujiannya berat. Malas, ngantuk, dan sebagainya. Itu ujian-ujiannya. Ya. Supaya dia nggak dapat ilmu. Orang belajar agama itu ujiannya banyak. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang membuka jalan dalam belajar, maka sama saja dia sedang membuka jalan menuju surga. Bayangin, ya, surga dibikin jalan bagi orang-orang yang suka belajar hadis, belajar Quran, belajar fikih, belajar yang lain. Wamastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazar alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa fathumul malaikah. Dan tidaklah satu kaum, satu santri, satu komunitas, satu masyarakat dia berkumpul di rumah Allah, ya, masjid, di majlis, kumpul dia dalam satu titik di majlisin. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Membaca kitab Allah dan membahasnya, menderasnya, saling mengingatkannya. Bainahum, di antara mereka yang kumpul. Ya, kayak tadi baca surah Yasin, dibacain, diartikan, ya kan? Itu illa nazarat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka yang ada di situ, diberikan apa? Sakinah, ketenangan. Oh, ya.
tenang bawaannya, hidupnya diberikan ketenangan. Ini dalam dunia modern, tenang, kebahagiaan itu mahal. Ya, orang banyak yang punya harta, orang banyak yang punya berlimpah uangnya, tapi nggak tenang hidupnya. Maka tenang itu menjadi mahal. Saking pengennya tenang, ada orang pengen makan aja ke puncak. Saking pengen tenangnya, orang tidur per malam 8 juta di hotel bintang 5 juta. Cuman pengen tenang aja. Kita malam alhamdulillah ya, tidur di kasur lantai biasa aja tenang. Bener nggak? Tenang nggak tidurnya? Tenang. Itu anugerah dari Allah. Malah kebluk ya, kalau nggak dibangunin nggak bangun kan? Bener nggak? Saking tenangnya. Oh ya. Ya, orang yang suka zikir, orang yang suka baca Quran, ya orang yang suka tadarus, itu orang yang diberikan ketenangan oleh Allah. Walaupun kadang-kadang pas-pasan hidupnya masih, ya, tapi dibikin tenang oleh Allah. Hati pikirannya tenang. Karena yang bikin tenang hati itu Allah. Nah di sini, nah, ya di hati tenang. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah liputi mereka kasih sayang. Rahmah Allah diturunkan pada orang-orang yang suka duduk bareng satu majelis, dia baca Quran, dia deres, dia belajar. Itu dikasih ketenangan. Bawaannya kasih sayangnya. Ya ada. Nah itulah jaminan dari Allah dan Rasul. Wa hafat alaihimul malaikah. Hafat umul malaikah. Dan diberikan diliputi oleh malaikat. Malaikat diturunkan oleh Allah meliputi, melindungi mereka yang sedang berkumpul di satu majelis. Dalam belajar, dalam baca Quran, dalam baca hadis, kumpul di situ dia. Ikut menyimak, ikut duduk di situ. Bahkan yastaghfiruna. Ya, mereka mengistighfar, memohonkan ampun untuk kita. Ya. Nah itu keuntungan kita duduk bareng di satu majelis, baca Quran, deres Quran, kemudian saling mengingatkan, taklim dan sebagainya. Itu satu, diberikan ketenangan, kedua diberikan rahmat, ketiga diliputi oleh malaikat radzakarumullah fi man indah, dan Allah akan sebutkan mereka di sisinya. Catat nama-namanya. Dan ilham, ada siapa lagi di situ, irsyad, siapa lagi di situ, ya kan? Ayat, sebutin nama-namanya. Insyaallah itulah nama-nama yang akan menjadi saksi, ya kan? Ya. Aman bata bi amal lam yusrik bihi nasab. Siapa yang terlambat amalnya, bata'a dan yusrik bihi nasab, maka nasabnya dia juga tidak dipercepat dengan nasab. Jadi kalau mau kayak kebaikan tuh agak cepat, segera, jangan lalang, santai, jangan, harus gesit kalau mau menuju kebaikan, ya, karena nanti Allah akan memberikan juga secara cepat. Nah itu, ya, keuntungan orang-orang yang selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu, majelis Quran, majelis deres dan sebagainya. Itu adalah keuntungan. Hadis ke-37. Ya, hadis. Ulang. Yakni adlullahi ta'ala wa fadluhu wa qudratuhu. Keadilan Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya serta kekuasaannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi tabaraka ta'ala qala. Dari Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, pada keduanya, ayah dan anaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi, ya. Qala innallaha katabal hasanati was-sayyi'ati tsumma bayyana. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amalaha katabaha Allah indahu
asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Semua Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Artinya semua kebaikan yang dilakukan itu dicatat. Semua keburukan yang dilakukan oleh manusia itu juga ada catatannya masing-masing. Summa bayana, tapi kemudian Allah menjelaskan begini. Faman hamma, man tasawwara Muhammad tasawwara yasanatin yang bagusan, alam ya'malha maka malakan sapa haing asana katabaha makanya kata haing asana sapa Allah indah dalam sisi Allah hasanatan jamilah ing kebagusan kang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allah indahu asra hasanatin. Dan sapone wong menuwang ngejas sapa wong biaklan ngejas sapa wong biaklan hasanah fa'amilaha maka ngamal sapa wong haing hasanah kata makanya sapa Allah kata makanya haing hasanah sapa Allah insyaallah indah ing sisina Allah asra hasanatin ing 10 kebagusan ila sab'i mi'ati dhikr itu maka 700 lipat ila an'afin katsira sampai lipat-lipat kang akeh. Jadi Allah memberikan satu kabar gembira kepada kita melalui hadis qudsi ini, barang siapa yang bermaksud, barang siapa yang berkehendak, azam, niat mau berbuat baik, nah, tapi kemudian ada halangan, falam ya'malha, nah, kemudian dia tidak amalkan karena ada halangan, ada udzur, ya. Kata Allah indahu hasanatan kamilah. Maka Allah catat tetap kebaikan itu satu. Nah, ya. Maka kita harus selalu niat hidup itu untuk baik. Supaya apa? Kalau bisa kita lakukan niat kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali kebaikan. Tapi kalau kita niat baik itu tidak terlaksana, ya karena ada halangan, ada suatu hal yang menghalanginya, ada udzur, maka tetap itu sebaik kebaikan. Contoh, nanti malam mau sholat tahajud, mau tidur itu, bismillah saya mau sholat tahajud. Ternyata bablas bangunnya sampai subuh, nggak keburu. Tetap dicatat kebaikan, ya tetap dicatat kebaikan karena dia udah niat. Tapi kalau dia niat terus malamnya dilaksanakan, itu minimal 10 kebaikan diberikan karena dia udah niat dan dia amalkan, bahkan sampai 700 lipat, bahkan sampai ad'afin katsira, sampai tidak terbatas. Itu anugerah Allah, Abdullahi wa fadluhu, anugerahnya Allah diberikan kepada orang yang suka niat baik. Kita hari ini mau sholat duhur, niat jamaah. Nanti habis duhur, niat lagi kita pengen lagi nanti nunggu sholat asar. Habis sholat asar, insya Allah akan sholat maghrib berjamaah. Habis maghrib niat sholat isya berjamaah. Itu udah ada catatannya tiap hari. Makanya tiap hari kita punya niat yang baik. Jangan niat yang buruk. Ntar kalau ini saya mau ini, ntar mau berbuat buruk. Jangan, ya niatlah baik hidup ini ke depan, ya harus niat baik, pengen rajin, pengen dapat ilmu, pengen semangat, harus begitu. Nanti Allah kasih jalan. Selain itu pahala, baru niatnya aja itu pahala, ya baru niatnya aja dikasih pahala, apalagi terlaksana. Nah itu. Kata Allah innahu asra hasanatin. Kalau dia punya niat baik, fa'amilaha, maka dia mengamalkannya, Allah catat 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhikrin, sampai 700 lipat.
Ila ad'afi katsira, la ad'afin katsira, sampai lipat-lipat yang tidak terhingga. Bisa 800, bisa 900, bisa 1000 kebaikan. Nah itu pentingnya kita punya ilmu. Dengan ilmu kita punya cara untuk meraih pahala, yaitu punya azam, punya kemauan, punya niat ke depan terus berbuat baik. Jangan ada pikiran buruk. Di sini wa in hamma sayyi'atan bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah innahu hasanatan kamilah. Ya. Barang siapa yang punya tujuan buruk kemudian dia tidak mengamalkannya, maka apa? Falam ya'malha katabaha Allah innahu hasanatan kamilah. Punya niat buruk, nggak melakukannya karena dia tahu bahwa itu keburukan. Jangan dosa. Dapat pahala. Tapi kalau dia niat buruk dan dia lakukan, ini sayangnya Allah sama kita. Kata bahallahu sayyiatan wahidah. Dicatatnya cuma 1, nggak 10, nggak 700. Ini bentuk apa? Kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Jadi kalau berbuat baik, Allah lipat gandakan kebaikan itu. Tapi kalau berbuat buruk, maka keburukan itu sesuai dicatat yang dilakukannya, tidak ditambahkan. Nah ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai ini aja dulu. Tanggung satu lagi ya. Hadis yang ke-39. Jadi besok 4 lagi. Mudah-mudahan pendek hadis 49 ya. Ini kan 49 40 ya. Yang 40 hadisnya pendek. Empat puluh, 41, 42. Bentar. Nah, sampai sini aja. Besok 3 lagi insyaallah tamat. Apa? Jadi hari Kamis insyaallah selesai semua ya. Itu saja yang dapat kita bahas. Jadi hadis yang ke berapa? 35, 36, 37, 38. Oh, tadi ke berapa? 3? Oh iya, berarti 37 ya baru ya. Lima lagi ya. Ya nggak apa-apa, karena insya Allah kan tafsirnya udah selesai. Mudah-mudahan nggak ada halangan, insya Allah Kamis sudah hatam semua, dan tafsir Yasin sudah selesai. Tinggal ini apa hadis arba'in, 5 hadis lagi, mudah-mudahan nggak ada halangan. Insya Allah juga selesai sebelum libur, sebelum kalian pulang, yaitu hari Kamis. Demikian takdim kita, mudah-mudahan selain menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, maka menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan hadis Nabi bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai jalan, membuka jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.